Atau mereka katakan la isbal, tidak isbal. Letaknya atau tempatnya nanti kembali di neraka. Baik, kita akan buka kitab Sahih Muslim. Kemudian kita baca syarah dari Imam An-Nawawi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah bagi kita saat melihat Salafi Wahabi memakai pakaian yang cingkrang. Atau mereka katakan la isbal, tidak isbal. Karena mereka menganggap bahwa pakaian atau kain yang menjulur ke bawah sampai ke bawah mata kaki hukumnya adalah haram dan letaknya ada di neraka. Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Dan ini memang hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan tidak ada yang meragukan kesahihan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tetapi apakah benar mutlak hal tersebut haram? Apakah orang-orang yang menjulurkan pakaiannya atau kainnya di bawah mata kaki, letaknya atau tempatnya nanti kembali di neraka, tidak ada toleransi atau tidak ada rukhsah sama sekali? Nah, di sini kita akan bahas tentunya dengan pemahaman para ulama. Baik, sebelum kita mulai pembahasannya masuk ke dalam kitab-kitab, kita akan memberikan cuplikan dari salah satu Ustadz Salafi Wahabi, yaitu Ustadz Farhan Abu Furaihan tentang isbal ini. Contohnya masalah isbal juga. Sering di media-media dakwah dikabul-kabulkan hukumnya. Hadisnya jelas, hadis riwayat Muslim. Ada Sahih Muslim ini saya bukakan. Dari sahabat Abu Hurairah, jelas, gamblang, tegas bunyi hadisnya. Bagaimana bunyinya? Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian lelaki yang di bawah mata kaki, neraka tempatnya. Dan semua di dalam neraka. Saya tidak memvonis manusia, saya menyampaikan hadis Nabi. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan thalathatun la yukallimuhullah yaumil qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 manusia di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi adab yang pedih. Nabi sebutkan dari 3 golongan: al-musbil, yang isbal pakaiannya dari laki-laki. Datang sebagian dari kondang mengkabulkan hukumnya. Kalau dia tidak melakukannya tapi diterangkan hukum sebagaimana garis, silakan. Beda mungkin. Tapi ini dikabul. Kalau nggak sombong nggak apa-apa. Masya Allah. Udah jelas-jelas hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bukhari Muslim Abdullah bin Umar. Nabi nggak merinci, kalau nggak sombong nggak apa-apa. Umum bunyinya. Ya kan? Jelas, gamblang, tegas bahasanya. Nah, begitulah penjelasan dari Ustadz Farhan Abu Furaihan. Bahwasanya mutlak isbal adalah bentuk kesombongan dan isbal tersebut tempatnya di neraka. Membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim katanya dan juga Imam Al-Bukhari. Baik, kita akan buka kitab Sahih Muslim, ya. Punya kita Sahih Muslim sekaligus syarah dari Imam An-Nawawi. Punya kami di juz ke-14. Babu tahrimi jari thawbi khuyala wa bayani haddi ma yajuzu irkha'uhu ilaihi wa ma yustahabbu. Bab tentang keharaman menjulurkan pakaian dengan sombong, ya, khuyala. Wa bayani haddi ma yajuzu irkha'uhu ilaihi, dan penjelasan batasan apa-apa yang diperbolehkan untuk melonggarkan pakaian tersebut. Wa ma yustahabbu, dan apa-apa yang disunahkan. Nomor hadis 2085. Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Nafi'in wa Abdillah bin Dinarin wa Zaid bin Aslam kulluhum yukhbiruhu an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Di sini kita langsung sebutkan dari perkataan sahabat, yaitu Ibnu Umar. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang atau melihat kepada siapa-siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan keadaan sombong, yaitu khuyala. Kemudian di hadis yang selanjutnya, yaitu nomor 2086. Haddatsani Abu Thahir Haddatsana bin Wahbin akhbarani Umar bin Muhammadin an Abdullah bin Waqidin an ibni Umar qala marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha'un wa qala ya Abdullah irfa' izaraka farafa'tuhu summa qala zid fazidtu fama ziltu ataharraha ba'du faqala ba'dul qaumi ila aina faqala ansafis saqaini.
Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi izari istirkha'u, dan pada saat itu kain atau sarungku melorot begitu ya. Faqala ya Abdullah. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Abdullah, irfa' izaraka. Naikkanlah kain atau sarungmu itu. Farafa'tuhu, maka aku menaikkannya. Summa qala zid. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tambah, yaitu angkat lagi. Fazidtu, maka aku menaikkannya lagi. Famaziltu ataharroha ba'du, maka aku senantiasa untuk memperhatikan celanaku setelahnya. Faqala ba'dul qaumi ila aina, kemudian berkata sebagian kaum, sampai mana? Maksudnya sampai mana beliau meninggikan sarung atau kainnya. Faqala ansofis saqaini, sampai ke pertengahan betis. Nah, itu adalah hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Kemudian kita baca syarah dari Imam An-Nawawi. Wa amma fiqhul ahaditsi faqad sabaqa fi kitabil iman wadihan bi furu'ihi wa dzakarna hunakal haditsas sahiha annal isbala yakunu fil izari wal qamisi wal imamati wa annahu la yajuzu isbalahu tahtal ka'baini in kana lil khuyala. فإن كان لغيرها فهو مكروه وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا. Jadi di sini Imam An-Nawawi menjelaskan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu hadis dari sahabat Ibnu Umar. Sedangkan fikihnya atau hukum fikihnya dari hadis ini sudah pernah kita bahas di dalam kitab iman. Wadihan bi furu'ihi, secara jelas bersama cabang-cabangnya. Wa dzakarna hunakal hadis as-sahiha annal isbala yakunu fil izari wal qamisi wal imamati wa annahu la yajuzu isbala tahtal ka'baini in kana lil khuyala. Dan kita sebutkan di sana hadis yang sahih bahwasanya isbal di dalam izar atau sarung, kemudian komis, pakaian, wal imamah atau sorban, wa annahu la yajuzu isbalahu, bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan keisbalannya tahtal ka'baini, sampai ke mata kaki, in kana lil khuyala, jikalau hal tersebut untuk kesombongan. Fa in kana li ghairiha fa huwa makruhun. Jikalau itu tidak dengan kesombongan atau selain kesombongan, maka hal tersebut dihukumi makruh. Wa dzawahirul ahaditsi fi taqyidiha bil jarri khuyala'i tadullu ala anna at-tahrima makhsusun bil khuyala. Maka zahir hadis ini berkaitan dengan penjuluran kain itu dengan kesombongan. Tadullu ala anna at-tahrima takhsusu bil khuyala, menunjukkan bahwasanya keharamannya itu dikhususkan dengan kesombongan. Wa hakadha nasu Syafi'i 'alal farqi kama dzakarna. Dan begitu pula nas dari Imam Asy-Syafi'i dalam perbedaan seperti yang sudah kita sebutkan. Itu adalah pendapat atau penjelasan dari Imam An-Nawawi dalam menjelaskan hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Kemudian yang disebutkan oleh Ustadz Farhan Abu Furaihan kan tidak dengan kesombongan. Hadisnya adalah apa-apa yang ada di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Maka hadis ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Jangan kita menganggap Imam An-Nawawi tidak mengerti hadis tersebut, kemudian beliau menyimpulkan bahwasanya hukum isbal itu makruh. Beliau tidak mengetahui hadis yang menyebutkan bahwa apa-apa yang di bawah mata kaki itu di neraka. Kita akan bawakan kitab yang kedua, Riyadhus Shalihin, kitab dari Imam An-Nawawi juga. Babu sifati tulil qamisi wal kummi wal izari wa tarfil imamati wa tahrimi isbali syai'in min dzalika ala sabilil khuyala'i wa karahatihi min ghairi khuyala. Dari judul babnya saja kita sudah tahu bahwasanya isbal, jikalau dengan kesombongan maka itu haram, dan tanpa kesombongan itu dihukumi makruh. Baik, langsung saja ke hadisnya. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Faqala Abu Bakrin ya Rasulullah inna izari yastarkhi illa an ata'ahadahu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
innaka lasta mimman yaf'alu khuyala. Rawahul Bukhari wa rawahu Muslimun ba'dahu. Jadi di dalam hadis ini, hadis nomor 791 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra saubahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan keadaan sombong, khuyala, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat hari kiamat. Faqala Abu Bakrin, kemudian berkata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna izari yastarhi illa an ata'ahadahu." Sesungguhnya kainku itu selalu melorot atau selalu turun, kecuali aku mengawasinya atau aku selalu menaikkannya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, "Innaka lasta mimman yaf'alu khuyala." Sesungguhnya engkau itu bukan termasuk bagian dari mereka, bukan termasuk yang melakukannya dengan keadaan sombong. Rawahul Bukhari wa rawahul Muslimun ba'duhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim sebagiannya. Nah, hadis ini pernah ditanyakan kepada Syekh Shaleh Al-Munajjid. Kita akan masuk penjelasannya Syekh Al-Munajjid dulu sebelum kita lanjutkan. Ya, kita tampilkan di sini websitenya islamk.info. Mazhabul Jumhuri fi mas'alati isbalis siyab. Judulnya itu ya. As-su'al, dilihat pertanyaannya. Sami'tu anna madhhabal jumhuri 'alal karahati fi isbalis siyabi bisababi fi'li Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin lasta minhum ay mimman yaf'al dzalika khuyala. Jadi pertanyaannya, aku pernah mendengar bahwa mazhab jumhur itu menyebutkan isbal itu makruh dikarenakan hadis yang berkaitan dengan Abu Bakar tadi kita sampaikan. Kemudian apa jawaban dari Syekh Shaleh Al-Munajjid? Al-jawab, alhamdulillah. Idza asbala ar-rajulu siyabahu ila ma tahtal ka'baini biqasdil kibri wal khuyala'i fahada muharramun min ghairi khilafin bainal ulama. Jikalau seorang laki-laki itu mengisbalkan pakaiannya hingga ke kedua mata kaki dengan maksud untuk sombong, maka hal ini termasuk haram tanpa ada ikhtilaf antar ulama. Bal huwa min kaba'iriz dzunub. Bahkan ini termasuk ke dosa yang besar. Waqad sabaqa fi jawabis su'ali raqmu 700 wa isnan wa sittun dzakara ba'dul ahaditsil waridati fi tahrimi dzalika. Jadi sudah pernah dibahas dan sebagian ahli hadis menyebutkan bahwa hal tersebut haram, yaitu yang dimaksud adalah isbal dengan kesombongan. Kemudian kita lanjutkan. Wa amma isbalus siyabi biduni qasdil kibri wal khuyala fahada qad ikhtalafal ulama'u fi hukmihi ala salasati aqwal. Adapun isbal tanpa maksud kesombongan atau khuyala, maka ulama berbeda pendapat, yaitu at-tahrim wal karoha wal jawazu bila karoha. Ada yang berpendapat haram, ada juga yang memakruhkan seperti Imam An-Nawawi tadi. Kemudian ada yang memperbolehkan tanpa memakruhkan, artinya mubah. Wa jumhurul ulama minal mazahibil arba'ah ala adamit tahrim. Jumhur ulama dari 4 mazhab itu menyebutkan tidak ada keharumannya. Jadi maksimal makruh lah. Itu adalah pendapat dari Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid, ulama Arab Saudi yang menjadi rujukan atau guru-guru ulama Wahabi yang ada di Indonesia. Jadi gurunya saja menyebutkan makruh, tetapi Wahabi Indonesia selalu seakan-akan keras, ya, lebih keras dari gurunya sendiri, memutlakkan hal tersebut haram. Entah itu sombong, entah itu tidak, pokoknya haram, masuk neraka. Baik, kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin yang tadi. Di dalam nomor hadis 792. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat
orang-orang yang menjulurkan izarnya atau pakaiannya dengan keadaan batoro, yaitu sombong. Muttafaqun alaihi. Kemudian hadis yang selanjutnya, ini adalah hadis yang dibawakan oleh Ustadz Farhan Abu Furaihan. Hadis nomor 793 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa anhu ay Abi Hurairah, karena di hadis yang sebelumnya itu menyebutkan sahabat Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Rawahul Bukhari. Ini kan yang disebutkan oleh Ustadz Farhan Abu Furaihan. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki dari kain ya, dari izar, kain atau sarung, fafinnar, maka tempatnya di neraka. Tidak disebutkan di sini kuyala atau batoro atau kiber. Ini yang dijadikan pijakan bahwa mutlak keharamannya. Padahal kalau kita baca kitab-kitab ulama, itu banyak hadis yang menyebutkan bahwa isbal dengan kesombongan itu memang haram, mutlak. Tidak ada perselisihan dalam hal tersebut. Tetapi kalau tanpa kesombongan, maka masih ada perselisihan. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harusnya bersikap baik, berhusnudzon kepada sesama muslim. Kalau kita lihat saudara kita memakai pakaian celana ataupun sarung melebihi mata kaki, ya kita harus berhusnudzon bahwa beliau tidak sombong. Bisa saja beliau tidak tahu akan hukum tersebut, atau memang tidak ada niatan untuk sombong di hati saudara kita tersebut. Jadi ini berkaitan bagaimana sikap kita ya kepada orang lain. Karena banyak Salafi Wahabi, pengikut-pengikutnya terutama, ketika melihat orang yang celananya atau sarungnya di bawah mata kaki, maka mereka melihat dengan sinis seakan-akan orang itu adalah ahli neraka. Dengan berdasarkan hadis yang tadi. Padahal dia tidak membaca penjelasan para ulama. Bahwasanya memang ada ikhtilaf kalau memang tidak sombong. Tapi tahu dari mana orang tersebut, yang kita tuduh tersebut, bermaksud untuk sombong. Sedangkan sombong itu adalah amalan hati. Tidak ada yang tahu kecuali orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Baiknya kita berhusnudzon kepada saudara kita.